Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang sangat saya cintai. Baru saja saya turun dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada satu hal yang perlu saya tularkan kepada teman-temanku dan sahabat-sahabatku. Apa yang sudah dikutbahkan tadi, yang saya dapat di dalam khutbah seorang ustadz sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Kalau saya tarik intinya adalah sebagai berikut. Ada suatu tempat yang jarang kita kunjungi atau jarang dikunjungi oleh manusia. Tempat itu bernama hati. Sekali lagi, tempat itu bernama hati. Berbagai masalah yang kita hadapi, kata penceramah tadi, berbagai masalah yang kita hadapi sebenarnya banyak dari tiadanya hati yang bersih, bermuara dari hati kita yang tidak bersih. Sehingga tadi dikatakan bahwa berbagai masalah yang kita hadapi sebenarnya berakar dari tiadanya hati yang bersih. Adapun hati yang dimaksud bukanlah dalam bentuk fisik berupa sepotong daging dalam tubuh kita, bukan. Jadi hati yang dimaksud oleh Ustadz tadi bukan dalam arti kata fisik, yaitu bukan sepotong daging yang ada di dalam tubuh kita, bukan. Tetapi hati yang dimaksud Ustadz itu tadi adalah sesuatu yang amat halus, lembut, tidak kasat mata, dan bersifat spiritual. Dikatakan juga oleh Ustadz tadi bahwa hati adalah tempat bertanya. Hati adalah cermin. Bahkan apa yang kita lakukan terus-menerus akan berpengaruh dan berbekas pada hati kita. Hal-hal yang terpuji akan membuat hati kita menjadi cemerlang. Tetapi sebaliknya, hal-hal yang tercela dan selalu kita lakukan akan membuat asap hitam pada hati kita. Membuat hati kita menjadi kelam. Sedikit demi sedikit akan membuat hati kita menjadi gelap gulita, kata si penceramah itu tadi. Hati yang gelap gulita lama-lama akan menebal. Inilah yang menghalang-halangi kita melihat tentang kebenaran. Jadi hati yang gelap gulita itu lama-lama akan menebal, terkunci. Inilah yang menghalang-halangi kita untuk melihat kebenaran di dunia ini.
Karena itu perlu kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kata si penceramah itu tadi yang dapat saya simpulkan, ada 3 penyakit hati yang sering menggerogoti hati kita. Ada 3. Paling tidak ada 3. Penyakit hati yang sering menggerogoti hati kita. Yang pertama yaitu sombong dan arogan. Yang kedua serakah. Dan yang ketiga iri dan dengki. Sombong dan arogan. Penyakit ini sering muncul dalam bentuk merasa lebih penting, merasa lebih tahu, merasa lebih benar sendiri daripada orang lain, dan merasa lebih taat dari orang-orang di sekitarnya. Perasaan paling tahu, paling benar membuat kita menutup telinga kita terhadap masukan-masukan dari orang lain. Kita tak akan merasa perlu mendengarkan orang lain. Justru sibuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu penyakit hati yang pertama yang diakibatkan karena sombong dan arogan. Sedang penyakit hati yang kedua, yang tadi dikatakan serakah, yang dapat kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Ustadz di masjid tadi. Semua persoalan yang terjadi di negara kita ini, seperti KKN, korupsi, dan sebagainya, sebenarnya berakar dari keserakahan, yaitu keinginan menguasai dan tidak adanya keinginan untuk berbagi kepada orang lain. Itulah penyakit hati yang kedua, serakah. Sedang penyakit hati yang ketiga yaitu iri dan dengki. Akar persoalan penyakit yang ketiga, iri dan dengki ini adalah penyakit ini ada kecenderungan untuk bersaing dengan orang lain. Setiap kejadian dia selalu ingin bersaing pada orang lain. Walaupun dalam kacamata positif ada baiknya. Tetapi dari kacamata negatif selalu ingin bersaing dengan orang lain, itu juga tidak begitu baik. Kita memandang orang lain hanya sebagai pesaing. Karena itu, kita berjuang untuk mengalahkannya. Pikiran yang ada hanya itu. Ada orang naik pangkat, kita tidak enak badan. Ada teman kita beli mobil, beli sepeda motor, pikiran kita pusing. Ada tetangga kita sukses, kita mengumpat dengan kata-kata yang tidak bagus. Itulah teman-temanku, sahabat-sahabatku, ada penyakit hati yang selalu menghinggapi kita sebagai manusia. Berhati-hatilah agar kita tidak terjangkit penyakit hati. Semoga teman-temanku semuanya yang sempat mendengar video ini, saya berdoa kita semua akan terhindar dari penyakit hati. Dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang.
Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini ada manfaatnya tentunya buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, di mana saja berada. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.